Kalau kalian pernah nyoba rules 50, 30, 20 dan gagal, tenang, kalian itu nggak bodoh. Masalahnya bukan di kalian, tapi masalahnya rule ini sering diajarin tanpa konteks hidup nyata. Di video ini Minhack bakal jelasin kenapa 50, 30, 20 itu sering gagal dan gimana cara mikir yang lebih realistis. Subscribe Crypto Hack ID karena di sini kita bahas uang tanpa motivasi palsu. Secara teori, rules 50, 30, 20 itu simple. 50% buat kebutuhan seperti makan, kos, tempat tinggal, ataupun transport. Dan 30%-nya itu untuk keinginan seperti kalian ingin nongkrong ataupun hiburan. Dan sisanya 20% itu kalian gunakan sebagai tabungan atau investasi. Kelihatannya memang rapi dan masuk akal, tapi kenapa sih mayoritas itu selalu gagal? Oke, jadi rules ini dibuat dengan asumsi kalau penghasilan kalian itu cukup. Tapi di dunia nyata, banyak orang 50% kebutuhan aja itu udah jebol. Contoh, gaji 4 juta, kos, makan, dan transport pun itu sudah habis sekitar 3 juta. Itu sudah 75% dari penghasilan. Bukan kalian boros, tapi struktur biaya hidup kalian itu berat. Rules ini menyamaratakan semua hidup orang, padahal single sama kalau punya keluarga itu beda. Tinggal sama orang tua dan ngekos pun itu juga beda. Dan bekerja tetap dengan freelancer pun itu juga beda. Jadi kebutuhan tiap orang itu beda. Tapi rules ini dipaksain satu template. Hidup itu dinamis. Jadi rules ini itu kaku. Bulan ini mungkin sakit gitu kan. Atau bulan depan nikahan. Atau ada kebutuhan darurat. Jadi rules 50, 30, 20 ini nggak kenal realita. Begitu ada satu kejadian, semuanya jadi berantakan gitu. Orang terlalu fokus ke presentase, tapi bukan fokus ke sistem. Padahal yang penting itu bukan 20% itu kalian mau nabung atau enggak, tapi yang paling penting adalah kalian punya sisa uang atau enggak di akhir bulan. Daripada kalian maksa 50, 30, 20, coba kalian ganti itu cara mikirnya. Langkah pertama bukan hitung persenan, tapi kunci kebutuhan hidup yang paling dasar. Yang dikunci seperti tempat tinggal, makan harian, transportasi, dan tagihan wajib. Contoh, kalau total kebutuhan kalian itu 65% dari gaji, ya sudah terima dulu, itu realita bukan kegagalan. Masalah dimulai kalau kita bohong sama realita. Langkah yang kedua, nabung itu bukan sisa tapi kebiasaan. Jadi aturan praktisnya itu sisihin nominal tetap bukan persentase. Mungkin bisa 50.000, 100.000 ataupun 200.000. Karena yang penting itu uang itu dipisah di awal, bukan nunggu akhir bulan. Konsistensi kecil itu lebih besar daripada niat besar tapi bolong. Dan yang ketiga, buat pos fleksibel. Hidup gak selalu rapi, jadi sistem uang juga harus bisa berantakan dikit. Bikin satu pos, dana fleksibel ataupun buffer, dan buat hal tak terduga. Daripada budget jebol dan lu nyerah, lebih baik lu siap kalau jebol-jebolnya gitu. Dan yang keempat, pengeluaran keinginan jangan dipangkas tapi dijadwalkan. Kebanyakan orang gagal karena terlalu keras sama diri sendiri, jadi mereka akan merasa jenuh. Nah, cara sehatnya itu gimana? Kalau semisal kalian nongkrong, itu kalian tentuin harinya. Jadi jangan setiap hari nongkrong gitu. Kalau semisal kalian jajan, itu juga tentuin kuantitasnya gitu. Jangan keseringan jajan juga gitu. Uang bocor itu bukan karena jajan, tapi karena nggak direncanain. Jadi poin pentingnya itu kalau kalian boros itu karena kalian itu nggak pernah ngerencanain pengeluaran kalian. Dan yang kelima, fokus ke naikin cash flow bukan sekedar hemat. Kalau semua pos udah ditekan tapi tetap kalian ngerasa sempit gitu, masalahnya itu bukan di budgeting, tapi masalahnya itu di income kalian gitu. Solusinya itu kalian bisa cari side income kecil ataupun skill upgrade, dan juga kalian bisa negosiasi gaji dengan atasan kalian gitu. Ngatur uang tanpa naikin income itu kayak mindahin air di ember yang bocor gitu. Jadi kalian juga harus berusaha gimana caranya kalian bisa naikin income kalian gitu. Sistem keuangan yang sehat itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa kalian jalani tiap bulan. Kalau sistem kalian bikin stres, berarti sistemnya itu yang salah, bukan kaliannya gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian menjalankan sistem manajemen uang kalian juga merasa tertekan dan stres gitu. Karena itu juga berdampak pada konsistensi manajemen uang kalian ke depannya. Nah, kalau video ini ngebantu cara kalian ngelihat uang dengan lebih jernih, subscribe Crypto Hack ID. Di sini kita juga bakal bahas keuangan apa adanya, bukan janji kayak cepet ya. Kalau sejauh ini masuk akal, klik like biar video kayak gini terus ada. Crypto Hack
Academic ID, belajar uang tanpa drama, tanpa halu.